Wa kana Malik fi ma'danil ilmi wal fiqhi haqqa. Ya, adapun Imam Malik benar-benar ada pada pusat keilmuan dan fikih. Walaqad ajalasa ulama nasyian saghiran. Ya, di mana beliau memang sudah duduk pada ulama ya sejak kecilnya dan tumbuh sampai besar. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini saya membersamai Anda dalam segmen sejarah legislasi hukum Islam atau tarikh tasyri', dan sebagaimana materi kita pada pertemuan yang terakhir sudah masuk pada pembahasan mazhab Maliki. Sebelum kita membahas tentang mazhabnya, maka kita terlebih dahulu membahas imam daripada mazhab ini, yaitu Al-Imamu Malik, Imamu Darul Hijrah, rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sedikit kita sudah berbicara tentang Imam Malik, khususnya berkaitan dengan bagaimana Imam Malik dalam keluarganya dan bagaimana keluarga Imam Malik secara umum, di mana memang Al-Imamu Malik besar dalam sebuah keluarga yang perhatian terhadap ilmu hadis, ya. Sehingga Imam Malik tumbuh besar dan memang sudah ada persiapan untuk menjadi seorang ahli hadis dan seorang yang berfatwa di tengah masyarakat. Ya, kenapa? Karena seorang yang hidup pada suatu komunitas, ya maka dia akan terbentuk secara otomatis dalam komunitas tersebut, apalagi dalam sebuah keluarga. Nah, pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, inilah adapun gambaran daripada tempat Imam Malik, yaitu Madinah adalah suatu negeri yang memang merupakan negeri yang istimewa, di mana Madinah sendiri kita ketahui adalah tempat hijrah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disitulah beliau mendapatkan syariat dan disitulah beliau berhukum dengan hukum Islam. Ya, bahkan sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Uthman, ya masih berpusat di Madinah. Di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, ya, disitulah kemudian semakin tersebar Islam ini ke luar Madinah, ya, di negeri-negeri yang lain. Dan semua berawal dari kota Madinah. Di Al-Asru Al-Umawi, di Bani Umayyah, ya, kota Madinah masih merupakan pusat daripada syariat Islam, ya, di mana ulama menjadikan rujukan kota Madinah sebagai pusat pembelajaran dan pusat ulama, ya. Bahkan sahabat sendiri yang masih hidup pada saat itu masih banyak di kota Madinah, ya.
Di sini disebutkan bahwa diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah seorang sahabat yang tinggal di Irak. Kana yus'al anil amri wa huwa bil Irak fayufta bihi. Fa idza jaa ila al Madinah wa wajada ma yukhalifuhu 'ada ila al Irak la yahut an rahilati hatta yarji ila man aftahu fayukhbiruh. Ya, sampai-sampai sekelas Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior yang memang ditempatkan di Irak, ya. Beliau kalau sudah berfatwa di Irak dan ternyata beliau ke Madinah mendapati fatwa ulama Madinah berbeda dengan fatwanya yang ada di Irak, maka beliau segera kembali ke Irak dan mencari orang yang bertanya pernah di Irak dan memberitahukan bahwasanya fatwanya diubah, ya. Beliau rujuk dari fatwanya tersebut dan mengikuti fatwa ulama di Madinah. Dan Abdullah bin Umar juga banyak merujuk ke Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Marwan, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar istasyar min Abdullah bin Zubair wa Abdullah bin Marwan al-mutanazi'aini 'alal imarah. Jadi dua ulama tersebut, ya, berdiskusi, dan Abdullah bin Umar berpesan kepada keduanya, in kuntuma turidani al-masyurah fa alaikuma bidaril hijrah mahlus sunnah. Ya, jadi kalau kalian mau bermusyawarah, mendiskusikan sesuatu, hendaklah ke Madinah. Ya, di Madinah akan dibantu, ya, karena di sana banyak ulama. Nah, di sini ada gambaran bahwa Al-Imam Malik yang memang tinggal di Madinah, tinggal di kota yang sangat istimewa. Ya, sampai-sampai laqad kana Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu yaktub ilal ansar bi'amali yu'allimahum as-sunan wal fiqh. Ya, sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz itu menugaskan Imam Malik secara khusus untuk mengajarkan, ya, ilmunya, dan meminta Imam Malik agar ilmunya Imam Malik dijadikan standar di seluruh penjuru. Dan Umar bin Abdul Aziz juga menuliskan kepada Abu Bakar bin Hazm untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini semua di kota Madinah. Ya. Nah, ini gambaran Madinah ketika Imam Malik berada di sana. Jadi memang dia adalah kota yang banjir oleh ilmu hadis, begitu juga dengan fatwa-fatwa daripada para sahabat, para tabi'in, para ulama, ya. Karena para sahabat kebanyakannya di Madinah dan mereka mempunyai murid-murid, dan murid-murid mereka juga terbanyaknya di Madinah. Ya, kemudian datang Imam Malik generasi setelahnya dan banyak belajar dari para tabi'in. Ya. Al-Imam Malik tumbuh berkembang di Madinah secara umum dan secara khusus. Beliau menghafal Al-Quranul Karim sejak kecil, dan beliau tumbuh kebanyakannya beliau banyak belajar di dalam keluarganya yang kita sudah sebutkan. Beliau tumbuh berkembang dalam keluarganya karena keluarganya memang adalah keluarga ulama, dan apalagi keluarga Al-Imam Malik, ya, memang asalnya dari Madinah, ya. Memang asalnya dari Madinah dan sangat dekat dengan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Imam Malik sendiri adalah generasi atba tabiin, ya, walaupun tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak Imam Malik pernah bertemu dengan para tabiin. Ya, jadi jarak antara Imam Malik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 2 generasi.
dan masuk dalam kategori generasi yang terbaik. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, sungguhnya generasi terbaik itu adalah di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian para tabi'in. Nah, Al-Imam Malik masih mendapatkan generasi yang terbaik yaitu para tabi'in. Nah, setelah Al-Imam Malik menghafal Al-Qur'an, beliau beranjak menghafal hadis. Ya. Dan disinilah kemudian keluarganya mengarahkan untuk duduk di majelisnya para ulama, ya, untuk memulai menulis ilmu dan belajar dari para ulama. Fadzakara li ummihi annahu yuridu an yadhhaba fayaktub al-ilm. Jadi pernah Imam Malik meminta izin kepada ibunya, ya, untuk belajar. Fa'albasathu ahsan thiyab wa ammamathu. Dan Imam Malik dipakaikan baju yang paling bagus dan dipakaikan imamah. Ya, imamah adalah sorban yang dililit di atas kepala. Tsumma qalat idhab faktubil an. Pergi dan sekarang menulislah. Ya. Dan di antara pesan pertama daripada ibunya adalah idhab ila Rabi'ah fata'allam ilmahu qabla adabi. Ya. Jadi di antara pesan ibunya adalah pergi ke Rabi'ah. Rabi'ah ini adalah salah seorang ulama yang ada di Madinah. Dan Imam Malik belajar dari Rabi'ah. Ya, jadi selain belajar ilmu, juga beliau belajar adab. Ya, ini juga sangat penting, bahwa ketika belajar tidak lupa kita juga mempelajari berkaitan dengan adab-adab. Ya, jangan sampai kita belajar ilmu dan ternyata sangat jauh daripada adab-adab para ulama. Nah, setelah dimotivasi oleh ibunya, akhirnya Imam Malik duduk di majelisnya Rabi'ah, ya, pertama kali, dan beliau belajar fikihnya Ahlur Ra'yi. Ya, fikihnya Ahlur Ra'yi. Pemirsa sekalian yang mungkin masih mengingat pembahasan kita berkaitan dengan fikih di zaman tabi'in, ya. Fikih di zaman tabi'in, di sana ada dua madrasah besar, ada madrasah Ahlur Ra'yi dan ada madrasah Ahlul Hadis. Dan dulu kita katakan bahwasanya madrasah Ahlur Ra'yi secara umum ada di Irak dan madrasah Ahlul Hadis ada di Mekah dan di Madinah. Namun bukan berarti di Irak tidak ada ahli hadis dan di Madinah tidak ada Ahlur Ra'yi. Ya. Dan bukan juga berarti bahwasanya Ahlur Ra'yi yang umumnya memakai logika, nalar, itu sama sekali tidak menggunakan hadis. Dan bukan juga berarti bahwa Ahlul Hadis hanya menggunakan hadis saja dan tidak menggunakan akal. Jadi semua ada porsinya, hanya saja yang lebih dominan pada ahli Ra'yi adalah penggunaan nalar. Dan pada ahli hadis lebih dominan pada riwayat-riwayat. Ya, apa faktornya? Nah, ini sudah pernah kita bahas di pembahasan fikih di zaman tabi'in. Nah, di sini disebutkan Rabi'ah. Rabi'ah ini adalah salah seorang ulama ahli Ra'yi. Namun beliau hidup di tengah-tengah base camp daripada ahli hadis. Nah, fa'akhadha anhu fiqh ar-ra'yi wa huwa hadathun saghirun ala qadri taqatih. Ya, jadi Imam Malik sudah belajar fikih ahli Ra'yi kepada Rabi'ah dan beliau masih kecil pada saat itu. Hatta laqad qala ba'du ma'asirihi, sampai-sampai orang di zamannya mengatakan ra'aitu Malikan fi halaqati Rabi'ah wa fi udhunihi shinfun wa hadha yadullu ala mulazamati talab منذ صغره وكان حريصا منذ سباه حتى استحفاظ ما يكتب.
Ya, jadi orang-orang menceritakan bagaimana Imam Malik ketika belajar kepada Robi'ah di halaqahnya, ya jadi di telinganya itu ada pensil ya, ada alat tulis di telinganya, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Imam Malik belajar sejak kecil kepada Robi'ah dan sangat semangat dalam menghafal, menulis, hatta annahu ba'da sama'id dars wa kitabati yatba' dilal al-asjar yasta'id ma talaqqa. Ya, sampai-sampai kalau beliau sudah mendengarkan pelajaran, beliau sudah tulis, beliau mencari naungan di bawah pohon. Untuk apa? Untuk mengulangi pelajarannya. Ya, ini kesadaran seorang anak untuk perlu ditumbuhkan kesadaran seorang anak sebagaimana Imam Malik ini untuk senantiasa mengulangi pelajarannya. Ya. Memang ini adalah sesuatu yang tidak mudah, namun insya Allah bisa diusahakan. Tergantung bagaimana kita menjadi orang tua yang mau membimbing anak, mau mengajak anak untuk mengulangi pelajaran yang dia pelajari di sekolah. Sehingga sangat miris jika orang tua tidak punya waktu sama sekali bersama dengan anaknya untuk membahas kembali atau mengulangi kembali pelajaran-pelajaran yang telah dia dapatkan di luar rumah. Jadi perlu kesadaran ke orang tua bahwasanya anaknya itu adalah sahamnya ya di dunia ini, dan jangan sampai anaknya itu sepenuhnya ditangani oleh orang lain sehingga amalan-amalan yang dilakukan oleh anak itu nanti kembali kepada orang lain. Maka seharusnya orang tua pada hal-hal yang dia bisa ajarkan sendiri kepada anaknya, harusnya dia bisa maksimalkan di situ. Ya. Nah, laqad ra'athu ukhtuhu kadzalik. Jadi saudarinya Imam Malik melihat Imam Malik seperti itu, fadzakarathu li abiha faqala laha ya bunayyah innahu yahfad ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi saudari daripada Imam Malik datang dan melihat Imam Malik belajar di bawah pohon. Nah, kemudian datang melapor kepada kepada ayahnya ya. Kepada ayahnya melapor Imam Malik ada di bawah pohon. Ya, maka ayahnya mengatakan, "Wahai putriku, saudaramu itu lagi menghafal hadis sekarang." Ya, saudaramu lagi menghafal hadis. Baik, walakin talabul ilmi min majalis ulama al-mukhtalifah la yukawin al-malaka al-ilmiyah allati yansha 'alaiha an-nashi. Bahwasanya sekadar belajar pada beberapa orang ulama yang berbeda itu belum bisa mengembangkan potensi keilmuan seorang ya yang memang tumbuh pada komunitas yang baik ya. Jadi seorang anak yang tumbuh dalam komunitas yang baik ya memang dia memiliki sifat bawaan berdasarkan apa yang didapat dari komunitasnya. Dan belajarnya itu belum bisa mengembangkan potensi-potensinya itu. Bal la budda min an yulazima aliman min bainihim wa an yakhtassuhu bi kathrati al-mulazamah waqtan yatimmu fihi tahsiluhu wa takwinuhu hatta idza takharraja alaihi ittajaha ila ad-dirasati hurran ba'da an yakuna indahu minal aitadil ilmi ma yumkinuhu minal istiqlali al-fikri. Ya, jadi perlu seorang itu ketika belajar benar-benar serius, dia duduk pada seorang guru tertentu dan benar-benar konsentrasi ya sampai dia tamat dari seorang guru dan kemudian dia bisa belajar sendiri. Ya, jadi hanya sekedar belajar pindah-pindah tidak jelas, nah, maka ini kurang maksimal. Belajar yang baik itu adalah ketika fokus pada seorang guru ya mempelajari ilmu tertentu
dan benar-benar memaksimalkan peluang, ya, yaitu belajar pada seorang guru. Nah, di sini disebutkan laqad qala Abu Hanifah indama su'ila kaifa ta'allama wa darasa. Jadi Abu Hanifah sendiri pernah ditanya bagaimana beliau belajar, bagaimana, ya, beliau mengajar. Kata beliau, kuntu fi ma'danil ilmi wal fiqhi fajalastu ahlahu wa lazamtu faqihan min fuqahaihim. Jadi dahulu saya, kata Abu Hanifah, benar-benar ada di pada wadah ilmu dan fikih. Fajalastu ahlahu, dan saya duduk bersama dengan para ahlinya. Walazamtu faqihan, dan saya benar-benar duduk melazimi, ya, seorang ahli fikih di antara ahli-ahli fikih. Jadi memang ada yang kita konsentrasi, benar-benar konsentrasi di seorang ulama tertentu. Dari banyaknya ilmu, kalau kita mau pelajari semuanya langsung sekaligus seperti itu, maka ini tidak maksimal. Ini tidak maksimal. Maka kalau kita mau belajar konsentrasi, fokus, ya, pada ilmu tertentu, kemudian pada guru tertentu. Ya, adapun mempelajari semuanya tanpa ada program yang jelas, maka ini hanya menghabiskan waktu yang sangat lama dan seorang itu tidak bisa maksimal dalam belajar. Wa kana Malik fi ma'danil ilmi wal fiqhi haqqa. Ya, adapun Imam Malik benar-benar ada pada pusat keilmuan dan fikih. Wa laqad ajalasal ulama nasyi'an saghiran. Ya, di mana beliau memang sudah duduk pada ulama, ya, sejak kecilnya dan tumbuh sampai besar. Lakin hal lazima faqihan min fuqahaihim wa aliman min ulamaihim. Nah, di sini tersirat pertanyaan. Apakah Imam Malik duduk pada seorang guru tertentu, ahli fikih tertentu? Ya. Inna tilkal mulazama amrun la budda minhu. Ya. Di sini disebutkan bahwa harus, ya, duduk pada seorang guru tertentu itu adalah sebuah keharusan. In kanat mulazamatuhu la tamna min mujalasati ghairihi minal ulama fi waqtin nudhuj. Ya. In kanat mulazamatuhu la tamna min mujalasati ghairihi minal ulama fi waqtin nudhuj. Dan ini tidak menghalangi sebetulnya, ya, tidak menghalangi beliau bisa belajar juga kepada ulama yang lainnya. Laqad dzakara huwa annahu lazama ahad ulaikal ulama fi asrihi. Dan ini disebutkan sendiri oleh Imam Malik bahwa beliau belajar kepada salah seorang ulama di masanya. Faqad jaa ila fil madarik kana li akhun fi sin Ibnu Syihab. Ya, jadi Imam Malik menceritakan bahwa dia punya saudara yang kira-kira umurnya dekat dengan Ibnu Syihab. Ibnu Syihab di sini adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Faulukiya abi alaina masalah. Dan ayah kami, ya, ayah kami pernah bertanya suatu permasalahan. Fa asaba akhi, yang menjawab adalah saudaraku. Wa akhtatu, dan adapun saya ternyata salah dalam menjawab. Faqala li abi, maka ayahku pun mengatakan kepadaku, ya, alahtukal hammam an talabal ilm, ya, atau ya, di sini disebutkan bahwa alhadka alhammam an talabal ilmi faghadibtu. Ya, jadi ini semacam ucapan dari ayahnya, artinya engkau dihalangi dari menuntut ilmu, engkau terhalangi dari menuntut ilmu. Dan Imam Malik pada saat itu agak marah, dikatakan seperti itu. Wa qata'at ila ibn Hurmuz sab'a sinin. Ya, akhirnya beliau pun pindah ke guru yang lain namanya Ibnu Hurmuz selama 7 tahun. Beliau belajar di situ, sab'a sinin. Ada juga mengatakan 8 tahun. Nah,
lam akhlituhu bi ghairihi. Nah, pada saat itu saya fokus benar-benar duduk bersamanya, belajar dan tidak belajar kepada yang lainnya. Wa kuntu aj'al fi kummi tamaran wa unawiluhu sibyanahu. Ya, jadi kalau saya datang saya bawa kurma dan saya kasih anak-anaknya. Wa qulu lahum in sa'alakum ahadun anis syekh faqulu mashghul. Wa qala Ibnu Hurmus yauman li jariyatihi man bil bab falam tara illa malikan. Ya. Faraja'tu faqalat ma thamma illa dhaka al-ashqar. Faqala id'ihi fadhaka alimun nas wa kana Malik qad ittakhadha tuyanan. Ya. Wakila bal man biraddi sakhril masjid wa fihi kana majlis Ibnu Hurmus. Ya, jadi kisahnya di sini disingkat saja bahwasanya Imam Malik datang kepada Ibnu Hurmus, ya, dan akhirnya beliau berhasil belajar kepada Ibnu Hurmus. Nah, di sini pelajaran yang kita bisa ambil, hadal khabar yadul ala thalath umur, ada 3 perkara yang ditunjukkan oleh informasi tadi. Yang pertama adalah anna Malikan radhiyallahu ta'ala anhu fi sadri hayatihi al-ilmiyah wa qad akhadha yakhud tariqatahu lil ilm bihaitsu kana yas'al wa yujib. Qad ittajaha fi ma'dan al-ilmi ila alimin ikhtassahu bi tuli mulazamati bal qassara nafsahu alayhi amadan tawilan lam yakhtalit fihi bi ghairihi min al-ulama kama jaa ala lisanihi wa anna dhalika al-ikhtisas la yabda fi awwal talab al-ilm bal budda an balagha mablagha min man yakhtabir fayas'al fayukhti aw yusib wala yakunu dhalika duna al-asyarah. Nah, yang pertama di sini kalau kita lihat Imam Malik, ya. Imam Malik memang beliau di awal belajarnya itu beliau langsung fokus pada seorang guru. Ya, beliau fokus pada seorang guru dan anna dzalika al-ikhtisas la yubda fi awwali talab al-ilm. Ya. Di sini disebutkan ya bahwasanya sebenarnya metode ini kurang baik, ya. Di awal belajar langsung konsentrasi, bal labudda an balagha mablag man yakhtabir fayas'al wa yukhti aw yusib. Ya, jadi harusnya diuji dulu kalau memang anak-anak itu mulai belajar, ya, maka diberikan semacam pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau dia benar maka dibenarkan, kalau dia salah baru diajar. Ya. Wala yakunu dzalika duna al-asyarah, dan itu tidak bisa di bawah usia 10 tahun. Yang kedua, annatil kal mulazamah qad dzakara anna muddataha kanat 7 sinin. Ya, jadi belajar Imam Malik itu sampai 7 tahun. Wa fi riwayatin annaha 8. Disebutkan juga, ada menyebutkan juga bahwa ada yang memberikan informasi 8 tahun. Wa yadhhar anna hadhihi al-muddah hiya allati lam yakhtalituhu fiha bi ghairihi minal ulama. Dan ini adalah waktu yang dimana Imam Malik sendiri tidak belajar kepada guru yang lain. Jadi beliau benar-benar fokus pada seorang guru. Lam yaltaqi fiha an ahadin siwah. Jadi dia tidak belajar kepada guru yang lain. Wa yadha annahu kana yulazimuhu ba'daha mulazamatan yakhlitu fiha bi ghairihi minal ulama wa ya'khudh anhum. Nah, setelah itu barulah Imam Malik belajar kepada yang lain. Ya, artinya belajar kepada gurunya dan juga belajar kepada yang lain. La yulazimuhu mulazamat ikhtisas kal ula. Jadi Imam Malik tidak sebagaimana pertama, ya. Yang pertama kan fokus pada seorang guru. Nah, sekarang ini sudah mulai
berguru pada yang lain. Wa bidzalika nuwaffiq baina hadhihi riwayat wa riwayat al-ukhra. Ya. Dan disinilah cara kita mau mengkompromikan beberapa riwayat yang menyebutkan dengan riwayat yang lain. Faqad ruwiya annahu qala jalastu ibnu Hurmuz 13 sanah wa ruwiya 16 sanah fi ilmin lam abuthuhu li ahadin minan nas. Ya, qala wa kana min a'lamin nas birraddi ala ahli al-ahwa wa lima ikhtalafa fihi nas. Jadi memang ada informasi dari Imam Malik bahwa saya belajar kepada Ibnu Hurmuz sampai 13 tahun. Ya, bahkan ada yang mengatakan sampai 16 tahun. Nah, bagaimana cara kita mengkompromikan dua riwayat ini? Tadi Imam Malik mengatakan saya belajar kepada Ibnu Hurmuz 7 tahun atau 8 tahun. Ada juga mengatakan sampai 16 tahun. Nah, caranya bahwa informasi 7 tahun itu beliau benar-benar fokus kepada Ibnu Hurmuz. Selebihnya 7 tahun, masuk tahun ke-9 ya. Pada sini ada riwayat 8 juga. Masuk tahun ke-9 sampai tahun ke-16. Nah, di situ beliau belajar kepada Ibnu Hurmuz dan juga belajar kepada selain Ibnu Hurmuz. Ya. Dan laqad ruwiya annahu qala, jadi diriwayatkan juga bahwa Imam Malik mengatakan innahu kana ar-rajul la yakhtalifu ila ar-rajuli 30 sana yata'allam minhu, bahwa seseorang itu belajar kepada gurunya sampai 30 tahun. Fadhalanna annahu ya'ni nafsahu ma'a Ibnu Hurmuz. Ya, kami mengira bahwa ternyata bahwasanya dia belajar hanya kepada Ibnu Hurmuz. Wa kana Ibnu Hurmuz yastahlifuhu alla yadhkura nafsahu fi hadis. Dan bahwasanya Ibnu Hurmuz itu sampai-sampai melarang ya orang-orang untuk mengatakan bahwa dialah yang mengajarkan mereka. Jadi untuk mengumpulkan riwayat-riwayat ini, kita katakan bahwa innahu fi riwayatil ula allati tadhkur anna al-muddata kanat 7 sinin aw 8 kana yadhkur al-mulazamata tammah. Jadi umur 7 tahun atau bukan 7 tahun ya. Bukan umur ya. Tapi lama belajarnya 7 tahun sampai 8 tahun itu benar-benar fokus pada Ibnu Hurmuz. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa beliau tidak belajar kepada yang lainnya. Adapun riwayat yang kedua, ya, yang mengatakan lebih daripada itu, yang mengatakan sampai 13 tahun, ya, maka disitulah kemudian beliau belajar kepada Ibnu Hurmuz dan selain Ibnu Hurmuz. Adapun riwayat yang ketiga, di sini sebutkan la naqbaluha. Ini kita tidak terima. Kenapa? Li'anna Malikan nadija fil ilmi mubakkiran. Ya, beliau itu sudah jadi ulama sejak kecil ya. Famakana yakhtalifu tilmidan tula hadhil muddah. Ya, artinya tidak belajar sampai 30 tahun. Wa hadha yakun at-tawfiq baina riwayatil mukhtalif allati waradat fi muddati tatalmudhihi li Ibnu Hurmuz hadha. Jadi ini cara kita mengkompromikan riwayat-riwayat memberikan informasi tentang lamanya Imam Malik belajar kepada gurunya yaitu Ibnu Hurmuz. Nah. Kana Malik muta'assiran kullat ta'assuri bima talaqqahu an Ibnu Hurmuz. Jadi namanya seorang murid kalau belajar kepada seorang guru yaitu banyak sedikitnya akan mewarisi gaya-gaya daripada gurunya, ya. Jadi sangat membekas apa yang diajarkan gurunya itu kepada muridnya. Wa wajjahu muyulahu ila wijhatiha wa laqad kana Malik yattakhidh min bainil ulama uswatan khalisah, uswatan salihah. Walidzalika jaa fi ba'd riwayat anna Malikan fi iktsarihi min la adri allati kana yujibu biha fi ma la ya'lam
kana ghaira mutakallif wala muta'ammil. Ya. Dan di antara kebiasaan baik yang diwariskan oleh Ibnu Hurmuz kepada Imam Malik yaitu memperbanyak perkataan saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Inna makana yaqtadi bi Ibnu Hurmuz hadza. Jadi ini adalah kebiasaan yang Imam Malik dapatkan dari Ibnu Hurmuz. Faqad jaa fil madarik. Ya, qala Malik, Imam Malik mengatakan sami'tu Ibnu Hurmuz yaqul. Saya mendengar Ibnu Hurmuz mengatakan yang bagi an yuras al-alim julasa'ahu qaul la adri. Ya, jadi hendaknya seorang ulama itu memberikan pelajaran kepada murid-muridnya ya untuk bilang tidak tahu. Ya. Hatta yakunu dzalika aslan fi aidihim yafzi'una ilaihi fa idza su'ila ahadum amma la yadri qala la adri. Ya. Jadi kata Ibnu Hurmuz supaya itu menjadi kebiasaan mereka. Supaya kalau mereka ditanya dan mereka tidak tahu, mereka berani mengatakan saya tidak tahu. Nah, kemudian Ibnu Wahab mengatakan kana Malik yaqulu fi aktsari ma yas'al anhu la adri. Dan ternyata begitu juga dengan Imam Malik, murid daripada Ibnu Hurmuz. Ya. Ternyata Imam Malik belajar dari gurunya banyak tentang adab ini, belajar untuk mengatakan atau berani mengatakan tidak tahu. Ya, sebagian orang sekarang malu untuk mengatakan tidak tahu, apalagi sudah kalau dia sampai pada gelar-gelar tertentu, profesor, doktor ya, ditanyakan tentang suatu perkara, malu untuk mengatakan tidak tahu. Ya, padahal kelas Imam Malik yang apa sih yang tidak diketahui oleh Imam Malik? Ternyata masih berani, ya bahkan berani mengatakan tidak tahu dalam hal-hal yang mereka memang tidak tahu. Wa min dzalika tara miqdar ta'athuri Malik bi suhbati dzalika al-alim al-jalil sabiyan wa yafi'an wa syabban muktamil al-madarik wa al-qawi. Ya, jadi memang inilah hasil daripada Imam Malik belajar kepada Ibnu Hurmuz sejak beliau kecil menjadi dewasa, ya beliau banyak belajar darinya. Nah, wa ma dzalika an-naw' min al-'ilmi alladhi talaqahu Malik an dzalika al-'alim al-jalil alladhi wajjaha nafsahu wa fikrahu tilka at-tawjih lam yadhkurhu Malik bi sarihil lafzi wa lam yadhkur akthar ilmahu bal lam yadhkurhu fi isnad ahadithihi kathiran kama awsahu bidzalika huwa wara'an wa tadayyunan khasyata ala nafsihi an yadkhulahu al-wahm fi ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yanqula an dzalika al-wahm. Walakin ma ajizna an akhdhihi bi sarihil qaul qad na'khudhu bi isyaratihi wa ima'ihi falaqad qala Malik fihi fima naqalnahu fi matwi riwayat as-sabiqah kana min a'lamin nasi birraddi ala ahli al-ahwa'i wa ma ikhtalafa fihi an-nas. Ya, jadi Imam Malik sendiri ketika belajar kepada Ibnu Hurmuz lam yadhkurhu Malik bi sarihil lafz. Jadi kadang Imam Malik tidak menyebutkan secara jelas ya. Walam yadhkur akthar ilmahu, dan tidak menyebutkan juga kebanyakan ilmu yang dia pelajari dari gurunya. Bal lam yadhkurhu fi isnadi ahadithihi katsiran. Bahkan tidak banyak disebut dalam sanad-sanad hadisnya. Kama ausahu bidzalika huwa wara'an wa tadayyunan, sebagaimana Ibnu Hurmuz sendiri ya. Ibnu Hurmuz sendiri yang menasihatkan kepada Imam Malik agar jangan banyak disebut namanya. Ya. Ini sebagai bentuk wara' ya, kehati-hatian dan sangat perhatiannya Ibnu Hurmuz terhadap keikhlasannya. Khasyata ala nafsi an yadkhulahul waham fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia sendiri takut kalau misalnya beliau ternyata ada kesalahan dalam menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanqulu an dzalikal waham, dan khawatirnya nanti ternyata Imam Malik meriwayatkan hadis yang berangkat dari kelupaan ya daripada Ibnu Hurmuz.
فهذه العبارة تفيد أنه يتلقى عليه اختلاف الناس في الفتيا والفقه ويتلقى عنه الرد على أهل الأهواء وهذا هو السر في أنه لم ينشر كل علمه بين الناس وقد ذكر ذلك فإن مالكا كان يقتصر فيما يلقيه على تلاميذه على الحديث والفتيا في مسائل الفقهية ولا يأدو هذين الأمرين. Ya, jadi Ibnu Hurmuz di sini disebutkan bahwa beliau ini adalah seorang yang banyak mengkanter ahlul ahwa, ya. Jadi orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran nyeleneh, ya, para ahli pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah, ya. Dan di sini ternyata Imam Malik hanya fokus pada fatwa dan fikih saja, ya. Dan sebetulnya Imam Malik juga belajar dari Ibnu Hurmuz bagaimana membantah para ahli bid'ah. Nah, tapi di sini ternyata Imam Malik lebih fokus pada hadis dan masalah fikihnya dan tidak lebih, ya, tidak mempelajari lebih daripada dua hal ini. Wa makana yuhibbul jadal fima atharahul mu'tazilah wal jabariyah wal murji'ah wal khawarij. Jadi memang Imam Malik tidak suka berdebat, ya. Tidak suka berdebat dengan kelompok-kelompok yang sesat pada saat itu seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Murji'ah, Khawarij. Nah, walam yakun dzalika an jahlin bi aqwalihim. Bukan berarti Imam Malik itu tidak tahu pendapat-pendapat mereka. Bal kana an ilmin wa bayyinah. Sebetulnya Imam Malik tahu, ya. Justru karena beliau tahu, beliau diam saja. Beliau diam saja. Li'annahu ra'yun anil khawdi fiha la yantahi fil khaidi ila birris salamah. Ya, karena kalau sudah masuk berdebat, ya, Imam Malik tahu hasilnya gimana. Hasilnya lebih negatif. Nah, akhirnya beliau lebih baik menahan. Di sini dikisahkan akhbara ba'dun nuqat al-Mu'tazilah. Jadi sebagian pengkritik dari kalangan Mu'tazilah mengabarkan bahwa ataitu Malik ibn Anas fasa'altuhu an mas'alah minal qadri bihadratin nas. Jadi orang Mu'tazilah itu mengatakan bahwa saya pernah datangi Imam Malik. Saya bertanya kepadanya tentang suatu masalah tentang takdir di hadapan orang-orang. Fa'au ma'a ilayya an askuta. Dan Imam Malik memberikan kepadaku isyarat agar saya diam. Falamma khadal majlis, ketika majlis itu sudah kosong, orang-orang sudah pergi semua, barulah Imam Malik berkata, Is'alil an, sekarang kau bertanya. Ya. Wa kariha an yujimani bihadratin nas. Ternyata Imam Malik tidak mau menjawab saya, ya, orang Mu'tazilah itu mengatakan, Imam Malik tidak mau menjawab pertanyaan saya, atau tidak memberikan saya kesempatan untuk bertanya ketika orang-orang pada hadir. Faza'ama annahu lam tabqa lahu mas'alah illa sa'ala anha wa ajabahu wa aqama al-hujjah ala ibtali madhhabi. Ya, jadi dia kira jadi orang Mu'tazilah ini mengira bahwasanya Imam Malik itu tidak tahu. Tidak. Justru Imam Malik tahu dan beliau tidak mau kalau ada orang-orang yang hadir, karena kalau orang-orang hadir dan mendengar diskusi itu, nanti khawatirnya, ya, di dalam hati mereka ada keraguan, muncul keraguan mendengar pertanyaan-pertanyaan daripada orang sesat itu dari kalangan Mu'tazilah. Nah, maka Imam Malik maunya, ya, orang-orang pergi dulu, ya. Kalau mau saya jawab pertanyaannya, biarkan mereka pergi dulu, kita berdua sebentar, saya jawab semuanya. Dan di sini disebutkan bahwa orang Mu'tazilah itu mengira bahwasanya Imam Malik tidak bisa menjawab, padahal dia bisa jawab dan dia bantah semua dalil-dalil, hujjah-hujjah, alasan-alasan dalam mazhab Mu'tazilah.
Wa tara min hadza anna Malikan ma kana yulki fi darsihi kullama ya'lam. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Malik tidak mengajarkan semua apa yang dia ketahui. Ya. Tidak mengajarkan semua apa yang dia ketahui. Bal yulki khaira ma ya'lam wa yara fi khairan linnas wa ilman biddin wa tawarathu wa yatawarathunahu. Jadi yang diajarkan oleh Imam Malik adalah yang benar-benar bermanfaat bagi orang. Ya, karena tidak semua apa yang kita ketahui itu bermanfaat bagi orang. Mungkin ada yang kita ketahui dan itu bagus, tapi menurut di hadapan orang lain itu adalah racun. Ya, karena tidak semua orang bisa mengkonsumsi ya ilmu tersebut. Sehingga Imam Malik benar-benar melihat apa yang cocok bagi mereka. Ya. Kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadithun nas ala qadri ukulihim. Ya, jadi berbicara kepada manusia sebagaimana ukuran daripada akal mereka. Ya, bagaimana tanggapan mereka, bagaimana penangkapan mereka. Jangan berikan sesuatu yang mereka tidak ketahui, mereka sendiri tidak mengerti, tidak paham, ya. Khawatirnya nanti salah paham. Baik. Pemirsa sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini masih lanjut insyaallah berkaitan dengan bagaimana Imam Malik ya, bagaimana beliau tumbuh menjadi seorang ulama. Dan ya, karena waktu membatasi kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih tentang biografi Imam Malik, Imam Darul Hijrah, rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.